So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah itel A80, HP entry level murah dari itel yang harganya ini cuma 1,2 jutaan. Buat yang lagi cari HP murah dan punya budget yang ngepres banget, aku bisa saranin kalian buat beli HP ini. Pertama, HP ini tuh punya desain yang cakep. Nggak bisa dipungkiri buat HP harga sejutaan, apalagi di bawah 1,5 juta, itel A80 ini tuh punya desain yang cakep dan nggak kelihatan murahan. Ya meskipun lagi-lagi desainnya niru Apple banget, tapi kita harus akui kalau ini desain yang cakep ya dan bisa diterima sama banyak orang. Oh ya, ini aku pegang dua warna ya, tapi jujur aja aku tuh lebih suka sama yang warna putih ini. Buat bodinya tuh dia flat dan digenggam ini tuh kerasa solid dan cukup ringan. Di sisi atas smartphone ini polosan aja, terus di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power yang merangkap sebagai fingerprint scanner. Di sisi kiri ini ada SIM tray triple slot, jadi tuh bisa nampung 2 buah kartu nano SIM plus 1 buah kartu microSD tambahan. Dan buat yang di bagian bawah ini ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, lubang charging USB-C dan grill speaker yang jenisnya ini mono speaker. Lanjut, kalau buat layar, panel yang dipakai ini IPS LCD, resolusinya HD Plus dengan layar yang ada di 6,7 inci. Yang aku suka dari layarnya ini, dia tuh udah punya desain yang fresh ya. Buat HP murah, dia layarnya nggak kelihatan murah dan udah cukup enak buat dipakai. Yang agak aneh menurutku di sini ada di refresh rate-nya. Pas kita lihat di box HP-nya, tulisannya sih 90 Hz, tapi pas lihat di settingan HP-nya ini ada di 120 Hz. Di sini itu juga ada beberapa gimmick-gimmick menarik nih, kayak misalnya ada dynamic bar yang bisa muncul ketika ada notifikasi atau misal kita lagi ngecas HP-nya. Terus abis itu ada always on display ala-ala yang bakalan aktif ketika kita lagi ngecas HP-nya, dan ini tuh bisa nampilin jam dengan ukuran yang cukup besar ya. Oh ya, buat layarnya ini bezelnya standar aja, tebelnya bukan yang tebel ngeselin, dan ini tuh masih acceptable lah. Overall sih kalau buat layarnya ini untuk HP murah aku udah cukup suka. Ya seenggaknya nggak malu-maluin lah ketika dibawa ke tongkrongan. Gambarnya lumayan oke dan desainnya ini juga udah termasuk cakep buat di kelasnya. Lanjut, kalau buat performa itel A80 ini itu pakai chipset UniSoC T603. Ini chipset kelas entry level yang biasanya dipakai HP-HP sejutaan lainnya. Buat pilihan storage kali ini cuma ada satu aja, yaitu 4/128 GB. Kalau buat performa dipakai hariannya sih ya selayaknya HP murah aja. Kerasa berat-berat dikit itu pasti dan wajar aja. Cuma ya buat dipakai WhatsApp atau misal main sosmed gitu-gitu ya masih aman-aman aja. Untungnya buat storage ini cukup gede di 128 GB, jadi seenggaknya tuh kita masih bisa nyimpen banyak apps lah di smartphone ini. Nah, kalau performanya buat main game gimana? Langsung aja deh kita cobain. Main game Mobile Legends ini dapat settingan high dengan frame rate high. Pas dimainin ini masih lancar buat dijalanin, tapi ketika ada momen-momen rame baru kerasa berat ya. Dan ini tuh agak kewalahan di war-war gede. Cuma secara overall main game Mobile Legends ini tuh masih bisa banget lah buat dipakai. Nah, kalau buat PUBG Mobile, ini settingan yang kebuka ada di smooth medium sampai balance medium aja. Di game ini emang agak kewalahan ya, dan cenderung agak kurang nyaman buat dipakai. Kalau dipaksa buat dipakai ya masih bisa, tapi buat aku pribadi ini kurang nyaman. Kalau buat baterai ini kapasitasnya 5000 mAh. Buat dipakai nonton YouTube selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 7%. Terus buat main IG Reels selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 8%. Dan buat main Mobile Legends selama sejam, baterainya ini berkurang sebanyak 20%. Sementara itu buat kecepatan ngecas ini ada di 10 watt yang buat isi daya-nya dari 0 sampai full butuh waktu 3 jam lebih sedikit. Buat sistem operasi itel A80 ini tuh pakai itel OS 14 dengan basis Android 14. Buat update sendiri ini nggak ada janji ya buat dapat update dari itelnya. Tapi ya wajar, ini lagi-lagi kita harus ingat kalau ini adalah HP budget, jadi lupain aja soal software update. Oke, next, terakhir kita mau bahas soal kameranya nih. Jadi buat kamera itel A80 ini pakai setup dual kamera di bagian belakang, dimana ada kamera utama yang resolusinya ini 50 megapiksel yang ditemenin satu kamera pemanis aja. Sementara buat kamera di bagian depan ini resolusinya 8 megapiksel. Buat hasilnya sendiri ini ala kadarnya aja ya. Ya udah cukup lah buat sekedar ngasih info lokasi ke teman atau misal foto dokumen ya ini udah cukup aja. Kalau buat hasilin foto yang estetik atau cakep ya aku rasa ini nggak ke situ ya arahnya, dan kamera ini itu masih terbatas banget nih buat kualitasnya. Ini itel A80
direkam pakai resolusi mentoknya di Full HD 30 fps. Hasilnya seperti ini. Yang aku notice di sini frame rate-nya atau FPS-nya itu agak patah-patah ya. Ya kalian bisa lihat sendiri lah ya. Ini entah apa karena HP-nya panas tadi, karena habis seharian, nggak seharian juga sih, beberapa jam dipakai foto-foto ya. Foto-foto sebelumnya itu diambil sebelum ambil video ini, dan ya ini pas aku rekam FPS tuh kalau di preview ya, aku lihatnya tuh kayak patah-patah. Nggak tahu nanti hasil jadinya, semoga sih enggak. Oke, hasilnya seperti ini. Ini pakai jalan, kestabilan gambar ya pastinya bakal goyang-goyang, wajar. Ini HP murah, HP entry level. Oke, seperti ini. Oke, kalau ini buat kamera depannya, resolusi maksimalnya juga sama di Full HD 30 fps. Cuma kalau aku lihat di sini di preview ya, lagi-lagi ini di preview, kamera depannya FPS-nya juga sedikit patah-patah, cuma lebih better ketimbang yang kamera belakang tadi. Kamera belakang kayak bener-bener drop gitu. Cuma ya semoga aja ini cuma di preview. Udah pakai jalan ya. Hasilnya seperti ini. Kalau buat warna sih menurutku agak kurang ya. Ya beberapa kali juga agak ke biru-biruan, terus dynamic range. Ya ini, nah muka jadi gelap, agak bingung dia HP-nya. Mau prioritasin muka atau pemandangan. Oke, gitu aja, kita balik ke studio. Yuk. Oke, kesimpulannya itel A80 ini itu adalah HP yang cocok nih buat kalian yang punya budget terbatas. Buat kalian yang lagi cari HP murah yang mungkin kalian tuh juga mau ngasih ke anak atau adik kalian yang mau pakai HP buat pertama kali ya. Dan ini adalah salah satu HP yang pas buat kalian. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.